bagus. Oh ya. Biar Allah yang maha punya. Karena kesaksian tuh banyak om yang dimandiin jenazahnya. Tapi sungguh-sungguh ya, yang sungguh-sungguh kita taat perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Dan di mana azan berkumandang kita udah ada Langsung, betul. Tapi kalau kita azan berkumandang kita masih ngobrol-ngobrol, melakukan aktivitas yang nggak perlu gitu ya. Pokoknya kita udah taat sama Allah lah, udah taat perintah Allah. Assalamualaikum. Saya sudah beberapa kali mampir ke kolong jembatan Kasablanka ini. Jadi di sini ada komunitas anak-anak punk, anak jalanan berhijrah. Saya pikir Masya Allah luar biasa sekali. Awal pertamanya sih hijrah ya dari hati ya. Kalau saya udah ngerasa gimana hidup di jalan ini kok kayak gini aja gitu. Nggak ada perubahan. Semakin terjun di dunia, semakin susah hidup saya, semakin keras saya, semakin jauh saya sama Allah. Ya alhamdulillah saya dari kecil saya Kristen loh. 2 tahun ini saya baru mengenal Islam. Kayaknya tersentuh benar gitu loh. Saya dengar azan itu rasanya bagi saya nikmat gitu loh. Suatu kenikmatan bagi saya. Saya ngerasain saya ini kayak ada di alam mana gitu. Rasanya sedih ya, demi Allah nih ya. Saya kalau dengar azan nggak bisa, saya pasti nangis. Dengerin saya ngaji, walaupun orang ngaji, orang sholawatan, itu pasti saya nangis. Dari dulu tuh saya mau pengen masuk Islam gitu. Tapi keluarga saya tuh nolak saya untuk masuk Kristen. Nolak masuk Islam gitu. Karena keluarga saya ini benci benar sama orang-orang Islam gitu. Jadi saya ini nggak boleh masuk Islam. Sampai sekarang pun keluarga saya nggak ada yang terima kalau saya ini masuk Islam. Waktu itu di Padang ada orang jamaah tabligh. Posisi itu saya mabok tinggi udah ngeplay lah. Dan terus saya bilang sama dia, si Jak, gue mau masuk Islam nih, gue bingung, sambil nangis, gue udah males hidup gue kayak gini, gue nggak mau hidup gue kayak gini, gue pengen masuk Islam sih, gue pengen kayak lu ada perubahan. Langsung sama beliau diajakin, gue bilang mau kemana kah? Katanya lu mau masuk Islam, ayo ikut gue. Nah singkat cerita, gue diajak sama dia waktu jamaah tabligh lagi keluar 3 hari waktu itu. Di situ gue disadatin, suruh ngucapin kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang nyaksin saya itu orang satu kampung situ. Udah saya kasih tahu, tapi ya tetap aja nggak terima. Tapi tetap saya doain, tetap saya ini semoga mereka seperti saya sekarang ya kan. Kemarin ya saya dibilangin teroris lah, inilah sesat lah segala macam. Saya digituin, tapi saya nggak peduli. Yang penting saya udah taat. Saya pengen taat kepada Allah dan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Itu aja yang saya jalani. Karena dunia ini sementara, akhirat selamanya. Allah kuasa, makhluk tuh nggak ada yang kuasanya. Saya gini loh awalnya. Saya dibilang saya seperti ini, dipanggil ustadz. Saya pakai jubah, pakai sorban. Saya melihara jenggot, saya dibilang kayak kambing. Saya pakai jubah ini dianggap teroris, saya pakai sorban dianggap teroris. Rasulullah SAW aja dia berjenggot, dia berjubah, dia bersorban. Orang yang menghina seperti itu berarti dia menghina nabinya sendiri. Saya tetap jiwa saya pang ada, jiwa pang saya ada. Tapi kalau dipanggil saya seorang ustadz, saya nggak mau. Saya masih rock and roll, saya masih punk. Tapi saya menjalankan sunnah-sunnah Nabi karena saya cinta sama Nabi. Jadi kebetulan saya di situ buka baca taklim gitu. Jadi hadis-hadis Nabi, hadis-hadis Al-Quran saya baca di situ. Kadang saya ngaji di situ.
Kadang saya sholat juga di situ. Nah, di sini kalau sehari-harinya sih nyaloin mobil gitu, nyari-nyari penumpang di mobil. Nah, penghasilan saya sekarang udah saya itu ke situ lah, bukan ngamen lagi, jarang saya ngamen. Karena nanti kalau saya ngamen lagi, nanti hal duniawi semakin besar di tubuh saya. Kita doakan semoga mereka terus diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya pesan-pesannya untuk kawan-kawan ya marilah kita belajar bareng-bareng, kita mendekatkan diri sama Allah, kita sujud, kita minta ampunan sama Allah, bahwa dosa selama bertahun-tahun kita telah berbuat maksiat, berbuat dosa. Jadi Allah itu nggak memandang bentuk dan rupa kita, walaupun kita bertato, kita kayak mana brutal, ya Allah yang melihat dari hati kita, keyakinan kita sungguh-sungguh amanya, sungguh-sungguh sama Allah. Jadi Allah bakal terima semua itu. Jadi dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Jadi jangan pernah, walaupun kita bertobat maksiat, kita hijrah, jangan sampai kita bosan-bosan bertobat. Maka minta ampun aja sama Allah. Allah bakal mengampuni semuanya dosa-dosa.